Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami semua sebagai umat tebusan-Mu. Walau dosa merah, putih dan bersih dijadikan karena Yesus Kristus melepaskan kehidupan kami dari kuasa kegelapan, bahkan memindahkan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih sebagai orang tebusan yang menerima anugerah Allah. Kami dipanggil untuk selalu setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami, supaya apapun tantangan, cobaan, godaan yang terjadi dalam hidup ini, firman Tuhan akan selalu menolong kehidupan kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Penyeragaman pembacaan firman Tuhan itu diambil dalam dua bagian. Pertama, bukalah Alkitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya. Yesaya 58 ayat 9 hingga 14. Dan Ibrani pasal 12 ayat 18 hingga pada ayat 29. Baik, mari kita arahkan perhatian kita terlebih dahulu dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya, pasal 58 ayat 9 sampai pada ayat 14. Saya baca firman Tuhan yang berkata seperti ini. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Itulah bagian firman Tuhan yang ada dalam Perjanjian Lama. Diberkatilah firman-Nya dan kita yang selalu hidup mendengar dan melakukannya. Perikop kedua. Bukalah Alkitab dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12.
Mulai ayat 18 sampai ayat 29 saya juga akan membacakan. Mari hendaklah kita mendengar, kita menyimak kebenaran firman Tuhan yang bunyinya demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan Agustus ini ya kita harus selalu ingat bahwa kita ada di dalam kehidupan yang merdeka. Ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti acara upacara bendera, ya, ada tali yang ada itu rupanya untuk pengibaran sang merah putih ya tidak lancar, sehingga ada orang yang memang punya nation buildingnya kuat ya langsung panjat itu tiang bendera itu, ya kan? Seperti itu. Nah, itu semangat kebangsaan. Ya, di sini ada yang ada di sini semangat bagaimana aparat keamanan juga berjuang ya. Ada di
kepolisian, TNI, kita sebagai masyarakat harus mendukung semua itu. Merdeka. Ya. Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gitu toh? Jadi dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita harus melihat ini. Nation building kita. Boleh lebih cepat. Ya, bangkit juga harus demikian. Lebih cepat. Jangan slowly. Ya, dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, yang adalah bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita bersama-sama harus hidup bagaimana dalam kehidupan ini sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, bahkan warga gereja yang baik dan bertanggung jawab. Hari ini keluarga Tenetan mengajak, mengantar anak bersama orang tua saksi baptis yang ada untuk bagaimana anak kita ini, Brian dan Leo, ya, dia akan menerima sakramen baptisan kudus supaya dia menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Ya. Ketika kita sebagai umat kepunyaan Allah yang sudah menerima sakramen baptisan kudus, entah kita dibaptis waktu masih bayi, entah kita yang sudah dewasa, karena ada yang sudah dewasa baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosanya. Nah, maka dalam kehidupan ini hendaklah kita setia pada firman-Nya. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik memperhatikan dalam kitab Yesaya. Kalau perhatikan kitab Yesaya itu terbagi atas beberapa bagian. Kalau di bagian yang ada ini, kalau kita bagi dalam dua bagian besar, itu pasal 1 sampai pasal 39. Coba buka itu. Ya. Tapi kalau di tab susah buka, nanti ketik baru dia keluar. Makanya Alkitab itu sangat praktis, ya. Kemudian kalau kita lihat di situ pasal 1 sampai 39 dalam kitab Yesaya itu yang dikenal dengan Proto Yesaya. Proto Yesaya di dalamnya tentu mengawali bagaimana dalam kehidupan ini supaya dalam hidup ini kita senantiasa mau memandang kepadanya, ya. Kemudian bagian yang kedua itu pasal 40 sampai pasal 66. Nah, bisa lihat di situ. Itu yang dikenal sebagai Deutero Yesaya. Nah, kalau perikop yang kita bacain termasuk di mana? Di pertama atau kedua? Halo? Nah, yang kedua. Jadi dia di situ masuk Deutero Yesaya. Karena ini kan yang kita baca tadi pasal. Iya, itu. Jadi mari kita lihat bahwa di sini memang dibedakan karena Proto Yesaya yang kalau kita lihat di situ adalah Nabi Yesaya bin Amos. Dia bekerja pada zaman sebelum pembuangan. Itu, sebelum pembuangan dia bekerja. Sedangkan Nabi yang tidak dikenal namanya yang ada karena ia disebut Deutero Yesaya, dia bekerja pada zaman sesudah kejatuhan Yerusalem dan kejatuhan Bait Allah. Nah, itu supaya kita mengenal itu dengan baik, dengan benar. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam Deutero Yesaya kalau yang kita lihat dalam perikop yang kita baca ini, Nabi atau penulis kitab dia tidak memperkenalkan siapa dirinya. Nah, kemungkinan besar ini terjadi karena dia merasa memang ada keprihatinan. Prihatin terhadap situasi zamannya di mana Israel berada dalam pembuangan yang penuh dengan tekanan batin. Ya. Nah, kalau tekanan batin mungkin juga ada yang tekanan darah tinggi, ya.
Seperti itu, dia baku kakak adik itu dia. Nah, ada tekanan batin dan ia lebih mementingkan dalam hal ini berita yang disampaikan. Berita yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam Deutero Yesaya ini adalah supaya ada penghiburan dan juga ada keselamatan. Namun demikian, dari pemberitaan Deutero Yesaya ini masih, kalau kita lihat di perikop tadi ya, di dalam kitab Yesaya tadi, maka kita jumpai di dalamnya sesungguhnya perikop yang kedua, yang pertama ya, kalau nanti kita lihat yang keduanya, di dalamnya ini rupanya ada orang-orang yang menunjukkan kesalehannya, kesalehan yang palsu. Sampai sekarang masih ada yang palsu-palsu? Halo? Mudah-mudahan yang hadir ini tidak palsu, asli ya, orisinil. Amin. Ya. Dan yang mendengar YouTube saya ini pun selalu saya katakan yang orisinil. Bukalah dulu topengmu. Itu. Kalau pakai topeng-topeng begitu ya, buka itu. Kasih tunjuk aslinya. Aslinya dalam kehidupan ini supaya ya memang betul-betul kita mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Ketika kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan, kita menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, maka dalam kehidupan ini kita menghormati hari perhentian. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Jangan nanti dipikir Sabat, hari Sabtu pendeta. Ya ada memang doktrin gereja ya, kalau memang dia menetapkan Sabat itu dari bahasa yang asli disebut dengan secara harafiah Sabtu, nah apa-apalah, enggak usah itu diperguncingkan. Kalau kita dalam kehidupan kita sebagai gereja Calvinis, Lutheran, gitu, gereja apa lagi? Denominasi gereja, itu menetapkan perhentian itu adalah hari Minggu. Nah, hari Minggu itu adalah perhentian. Karena apa? Yesus Kristus sudah menang. Yesus Kristus sudah bangkit. Dia menjadi pemenang. Dia memberi kemenangan for orang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke, saya tidak panjang lebar di situ berbicara. Supaya tidak terlalu panjang khotbah ini. Kita melihat dalam perikop yang kedua. Mari kita perhatikan, kalau kita memperhatikan dalam perikop yang kedua, Ibrani, ya. Siapa yang menjadi pembaca mula-mula dari surat Ibrani ini? Dan mengapa surat Ibrani ini ditulis? Itu pasti pertanyaan-pertanyaan akan muncul. Pertanyaan yang ada ini pasti akan menolong. Ya, sangat menolong supaya kita mengerti latar belakang surat Ibrani. Penting. Ya. Pada masa perjanjian baru sebutan orang Ibrani itu menjadi panggilan eksklusif bagi orang Yahudi yang mewarisi unsur utama kebudayaan dan juga agama yang tidak bercampur dengan kebudayaan atau pengaruh Helenisasi atau yang biasa disebut pengaruh kebudayaan Yunani, supaya tidak bingung ya. Kalau saya bilang Helenisasi, apa itu pendeta? Itu pengaruh kebudayaan Yunani. Nah, nama yang ada ini membedakan juga antara orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi. Nah, ini kalau Bapak Ibu Saudara rajin membaca Alkitab, perhatikan itu juga dengan perbandingan yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Juga dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 22, Filipi 3 ayat 5. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, pemirsa dimanapun yang ada saat ini, mengikuti online saat ini. Ya. Saya percaya yang di rumah sekalipun ketika dia mengikuti online ini, bersama dengan yang hadir dalam gedung gereja ini, kita perhatikan bahwa dalam kehidupan umat yang ada dalam masa surat Ibrani ini disampaikan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Bukan baru pergumulan yang dihadapi gereja masa-masa kini, tetapi sudah dari dahulu.
kalau kita perhatikan pokok yang ada, kalau misalnya dalam surat Ibrani, mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 18, di situ Bapak Ibu Saudara bisa melihat, kalau punya ensiklopedia, nanti kalau tidak punya ensiklopedia, nanti bisa jalan-jalan di literatur, misalnya Fakultas Teologi, ya, atau buka di Google, bisa juga itu. Kalau sekarang kan tidak susah lagi. Gitu? Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini disebutkan bahwa tema ajaran yang ada dalam bagian Ibrani itu adalah superioritas Kristus. Bisa dipahami itu, superioritas Kristus, superior. Artinya bahwa dalam surat yang ada ini sangat mengemuka mengenai keunggulan dan keistimewaan Kristus. Jadi ada beberapa yang diberi penekanan di situ. Pertama, tentang oknum Kristus. Di situ dikatakan Kristus lebih unggul dari nabi-nabi, Kristus lebih unggul dari malaikat-malaikat, Kristus lebih unggul dari Musa, Kristus lebih unggul dari Yosua. Kemudian ada juga mengemuka yang kedua tentang pekerjaan Kristus. Keimamannya ditetapkan oleh Allah. Keimamannya sesuai peraturan Melkisedek. Nah, itu Melkisedek itu imam besar, tapi Yesus itu imam besar yang sesungguhnya. Bukan yang lain. Kalau ada yang mengaku lain, nonsen itu. Omong kosong. Nah, kemudian pekerjaan Kristus ada dalam perjanjian baru. Pekerjaan Kristus itu terpusat dalam penebusan yang sempurna. Nah, inilah yang menjadikan tentu kita sebagai orang percaya membawa anak kita supaya menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Keluarga Tenetan mengantar anak bersama saksi baptis. Saya lihat saksi baptisnya ini ya so siap. Karena siap menjadi teladan. Nah, itu. Jadi bukan siap menjawab di sini saja ya saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati, amin. Nah, tapi siap memberi contoh, memberi teladan bagi Brian, bagi Leo. Ini anak-anak ini saya lihat memang anak-anak yang luar biasa dia, pinter dia. Kalau saya berkunjung ke rumahnya, langsung sambut. Bukan karena dia langsung sambut saya, bukan, tapi karena dia punya bagaimana IQ-nya ini. Ketika dibimbing tentu dalam bimbingan mama papa. Halo mama papanya yang ada, apalagi mamanya ini 1 kali 24 jam. Nah, itu memang seorang ibu yang sangat baik. Gitu. Nah, apalagi sekarang ada lagi saksi baptis yang ada. Yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Jadi dengan era disrupsi ini walaupun tidak jumpa ke Pengawu, karena ini di jalan Gelatik ke sana masuk lorong lagi, ini ada di jalan agak jauh. Kalau ini ada di dekat satu ini Pak Felix, bisa silaturahmi, jalin tali kasih. Halo Leo, apa kabar? Gimana? Itu. Halo Brian, itu. Dengan mengatakan seperti itu saja itu sudah bagian daripada tugas yang dilakukan. Jangan so tidak tahu di mana DP anak sarani karena banyak DP anak sarani. Ada yang seperti itu, minta maaf ya. Karena dia cuma ingat, ya saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Kelar itu habis. Jadi di era disrupsi yang serba digital ini anak-anak ini akan lebih pintar dari kita. Betul? Orang itu lambat loadingnya. Nah, kalau kita lihat di sini pulih lebih cepat. Anak-anak ini pintarnya lebih cepat. Kemudian ketika dia nanti memiliki iman, tentu diasuh, dibimbing oleh orang tua supaya orang tua dan saksi baptis membimbing supaya dia memiliki kebangkitan dalam iman. Bangkit lebih kuat dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Sehingga kita
sebagai gereja bagian integral. Yang bingung kalau saya bilang bagian integral. Apa itu pendeta bagian integral? Selalu pendeta bilang, bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan nation building kita. Anak-anak kita juga kita didik, kita bina supaya dia memiliki semangat kebangsaan. Jangan dia seperti katak di bawah tempurung. Betul? Ada kegiatan-kegiatan kebangsaan dia tidak peduli amat. Main HP saja. Nah itu. Bukan dilarang ya nak ya main HP ya. Nah itu. Nanti kalau mama papa sita itu HP itu untuk kebaikanmu. Ya tak? Wahai ibu-ibu, adakah seperti itu juga? Saya juga sebagai orang tua terkadang memang seperti itu. Ya. Jadi dalam kehidupan ini mari kita senantiasa hidup sebagai warga gereja, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Apa terlebih di bulan September adalah bulan-bulan kita persiapkan siapa kandidat kita di kolom. Ya tak? Siapa kita PPNT nanti, siapa kita PDKN nanti. Panitia pemilihan, Majelis Jemaat BP, BPP sudah mempersiapkan tentu semuanya itu. Tinggal kita miliki hati dan tentu pikiran. Ketika hati pikiran itu nyatu, pasti kita pilih yang menunjukkan bagaimana teladan. Jadi pelayan yang melayani. Jadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin bos. Kalau pemimpin bos atau pelayan bos itu suka ketinggalan zaman. Jangan nanti yang seperti itu. Tapi saya lihat di sini wajah-wajah pemimpin yang melayani ada. Amin. Nah, pasti Roh Kudus akan bekerja. Undanglah supaya Roh Kudus itu bekerja. Siapa yang bisa kita pilih untuk akan menjadi majelis jemaat BP, BPP untuk satu periode ke depan, katakanlah 5 tahun ke depan. Supaya gereja kita ya mungkin akan lebih baik, bukan mungkin. Kita berharap supaya lebih baik. Jangan justru nanti lebih jelek. Ya. Kita berdoa supaya GPID secara sinodal, ya kalau mungkin kita lihat ada di sana sini kekurangan memang perlu diperbaiki. Ya. Perlu dikritisi, harus wajib hukumnya itu. Dan juga dalam kehidupan berjemaat. Kita senantiasa yang sudah menerima anugerah dari Allah, itulah penebusan yang Ia sudah berikan melalui sakramen baptisan kudus yang kita sudah terima. Karena setiap orang yang dibaptis dalam namanya itu, dia juga mati dan bangkit bersama Kristus. Dalam pemahaman yang luas ya, jangan pemahaman yang literer. Ngerti maksudnya? Jangan yang literer, jangan yang huruf. Nah, kalau begitu kena mati jo dulu, baru kena apa? Bagaimana itu? Itu pemahaman sempit namanya. Jadi bagaimana manusia lama kita itu kita tinggalkan dan kita mengenakan dalam hidup ini manusia baru supaya dalam kehidupan ini pulih lebih cepat. Kita juga perlu dipulihkan pribadi-pribadi kita. Bukan cuma dalam kehidupan berbangsa. Pribadi lepas pribadi. Supaya pulih lebih cepat. Kemudian juga bangkit lebih kuat. Tuhan akan menolong kita. Memberkati kehidupan kita semua. Sebagai warga gereja. Sebagai warga negara yang baik. Apa terlebih? Orang tua saksi baptis yang memberi diri untuk terus akan menjadi teladan bagi anak-anak baptis kita. Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi satu tanah air. Amin.